Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wahyu Triasmara dari Klinik Biaru Skincare di Ruang Sehat dan Cantik bersama Dr. Wahyu Triasmara. Kali ini saya ingin membahas topik yang cukup hangat belakangan, yaitu tentang hiperpigmentasi atau flek hitam atau melasma, atau yang kadang-kadang teman-teman sering menyebutnya gosong gitu ya. Nah, penyebab dari flek hitam sendiri cukup banyak ya teman-teman ya. Yang paling sering yang kita alami adalah karena faktor paparan sinar matahari, faktor hormonal, faktor genetik, kurangnya perawatan, penggunaan sunscreen, juga faktor-faktor lain yang paling sering mempengaruhi, yaitu usia dan juga faktor hormonal. Pil KB misalnya, penggunaan dari kontrasepsi. Paling sering adalah faktor dari paparan sinar matahari yang seringkali memicu timbulnya flek hilang dan timbul kembali. Dalam penanganan flek hitam ada golden standard untuk mengobati flek hitam tersebut, yaitu adalah dengan penggunaan hidroquinon. Hidroquinon ini sendiri bukan merupakan senyawa atau bahan baku obat yang berbahaya. Jadi yang selama ini sering digembar-gemborkan oleh beberapa oknum seolah-olah bahwa hidroquinon itu berbahaya, justru sebaliknya, hidroquinon merupakan golden standard dari pengobatan flek hitam atau melasma. Namun, nah ini ada garis bawah ya, penggunaan hidroquinon ini benar-benar harus diperhatikan di bawah pengawasan dan juga persepan oleh dokter. Hidroquinon sendiri bisa digunakan dalam batas yang wajar antara 2-5%. Nah, dan penggunaannya juga tidak dalam jangka panjang, dalam artian biasanya setelah 3 bulan akan dilakukan evaluasi. Jika diperlukan bisa dilakukan penggunaan lebih lanjut, nah biasanya sampai 1 tahun dengan dosis yang lebih ringan, 2% misalnya. Ya, itu kami ambil informasi ini bukan tanpa dasar, tapi salah satunya adalah berdasarkan dari jurnal yang teman-teman bisa baca, Indian Journal of Dermatology. Dan secara mudahnya penggunaan hidroquinon, steroid, dan tretinoin dalam pengobatan sehari-hari oleh dokter itu umum sebenarnya digunakan. Namun yang terjadi adalah seolah-olah produk-produk tersebut berbahaya dan tidak boleh digunakan. Memang benar kalau digunakan secara umum oleh orang umum itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Namun secara penggunaan secara farmakologi di dunia kedokteran itu masih digunakan sebagai golden standard dalam pengobatan melasma atau flek hitam. Teman-teman juga perlu ketahui bahwasanya produk-produk yang mengandung hidroquinon, mengandung steroid, mengandung tretinoin itu bisa didapatkan di apotek. Ada di apotek dan itu berdasarkan resep dokter. Jika bahan-bahan tersebut atau obat-obat tersebut berbahaya, tentu saja sudah tidak diperbolehkan berada di apotek, teman-teman ya. Nah, ini jadi yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa teman-teman juga harus ketahui bahwasannya hidroquinon bahkan sampai 5% itu beredar di apotek, dan bisa didapatkan, namun di bawah pengawasan dan resep dokter. Kenyataannya tapi sekarang kalau teman-teman ke apotek bisa mendapatkannya secara bebas. Nah, itu yang sebenarnya tidak diperkenankan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan, ya entahlah maksudnya apa, bilang bahwa hidroquinon itu berbahaya, hidroquinon itu tidak diperbolehkan digunakan. Dan kadang-kadang ada yang salah kaprah, hidroquinon dikira merkuri. Itu harus diluruskan bahwasanya hidroquinon ini masih dipergunakan dalam standar pengobatan flek hitam. Di Biaru Skincare sendiri kami menggunakan hidroquinon dalam batas wajar, dalam artian untuk kasus-kasus tertentu. Jadi selama ini jika orang datang ke Biaru Skincare rata-rata itu sudah memiliki keluhan yang
biasanya dengan kondisi wajah bermasalah. Jarang sekali orang datang ke DRW Skincare tanpa masalah. Jarang sekali orang datang ke beauty konsultan DRW Skincare tanpa masalah. Rata-rata yang datang pasti biasanya memiliki masalah. Baik itu flek hitam, baik itu jerawat dan bekas jerawat yang juga menimbulkan flek hitam semacam itu. Jadi mohon maaf ketika ada pasien yang barangkali sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum sembuh, belum membaik, lantas bicara komplain begini begitu, ya kami mohon maaf, memang mengobati flek hitam bukan perkara mudah, tapi membutuhkan proses, membutuhkan waktu, dan membutuhkan kesabaran serta ketelatenan. Kadang-kadang juga karena exposure paparan sinar matahari yang tinggi, flek hitam selama pengobatan sama perawatan juga bisa muncul lagi. Nah, yang sangat disayangkan hal-hal semacam itu membuat orang menjadi down, menjadi drop, dan akhirnya bahasa Jawanya mutung gitu ya. Dan bahkan sampai posting di media sosial, katanya pakai DRW begini begitu. Ya, kami tidak akan menyalahkan, kami juga tidak akan istilahnya marah. Itu adalah hak masing-masing konsumen dan pasien, dan saya pribadi menyampaikan bahwasannya flek hitam memang tidak permanen dan bisa muncul kembali, teman-teman. Nah, kadang-kadang pergantian krim dari dokter itu juga bisa menimbulkan flek hitam. Namun sekali lagi, kenapa kami melakukan penggantian? Karena memang dalam penggunaan hidrokinon pada kasus flek hitam misalnya, itu tidak boleh dipergunakan dalam jangka panjang. Nah, ketika sudah dalam jangka waktu tertentu, kami harus mengevaluasi lagi, kami harus memberikan solusi selanjutnya supaya dalam perawatannya tetap bisa menghasilkan wajah yang baik dan sehat, tentunya dalam jangka panjang. Nah, salah satunya kenapa sering ada pergantian krim itu karena memang diperuntukkan supaya kulit tetap bisa diatasi flek hitamnya dengan baik tanpa menimbulkan efek yang buruk untuk di masa mendatang. Mengenai timbulnya efek dalam penggunaan, misalnya ada rasa yang tidak nyaman, mungkin jadi gelap kembali, jadi purging, ya itu harus teman-teman pahami semua bahwa memang bisa terjadi, dan itu semua insya Allah akan bisa diatasi dengan baik ketika teman-teman tetap sabar dan telaten dalam menjalani perawatan. Dan teman-teman juga harus ketahui bahwa di DRW Skincare tidak semua kasus menggunakan sediaan hidrokinon, retinoin atau kortikosteroid ya teman-teman ya. Jadi hanya kasus-kasus tertentu, hanya kasus-kasus flek hitam yang berat. Nah, dan bahkan kasus-kasus yang flek atau melasma yang ringan kami tidak mempergunakan hidrokinon. Kasus-kasus jerawat kami tidak mempergunakan hidrokinon, hanya kasus-kasus tertentu. Nah, misalnya kasus-kasus flek hitam yang berat, yang sudah ditangani dengan segala macam produk belum membaik misalnya, bisa digunakan atau diresepkan hidrokinon. Kalau tidak, kami menggunakan sediaan-sediaan yang tentunya sudah memiliki izin notifikasi dari Badan POM teman-teman, supaya aman, supaya nyaman. Nah, pun kalau diperlukan, penggunaan hidrokinon dapat dilakukan, tentunya dengan pengawasan dokter. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah kaprah mengenai hidrokinon, mengenai kortikosteroid, mengenai sediaan-sediaan retinoin semacam itu. Bahwasanya secara keilmuan di dunia kedokteran, sediaan-sediaan tersebut bisa dipergunakan. Ingat, hidrokinon berbeda dengan merkuri. Oleh karenanya teman-teman harus bisa membedakan antara hidrokinon dan merkuri. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.